Apakah sudah keluar filenya? Udah ya? Sudah, Pak. Oke. Baik. Jadi prinsip dari atau dasar ya spasial pemodelan ini kan sebenarnya kita ingin melihat representasi secara spasial ya. Sebenarnya apa informasi ya, atau representasi dari permukaan bumi atau fenomena spasial itu. Tapi kemudian dimodelkan untuk dicari hubungannya ya dengan menganalisis secara spasial. Nah, untuk itu maka sebenarnya untuk pemodelan spasial itu kita harus punya data spasial itu sendiri. Dan kemarin kita sudah belajar tentang data spasial dan non spasial ya, atribut ya. Nah, ini dua itu menjadi apa namanya? Menjadi komponen dalam analisa spasial atau pemodelan spasial. Nah, baru nanti kita cari hubungannya ya. Kedekatannya, pembatasannya, distribusinya, maupun kinerjanya ya. Kinerja ini memang harapan kita misalnya income-nya rata-rata akan meningkat ya. Tidak hanya di kota tapi juga di desa ya. Karena seperti itu kan itu satu informasi spasial secara distribusi. Nah, tentu memang karena beberapa hubungan itu rumit, maka yang penting adalah bagaimana kita mendeskripsikan hubungan itu secara mudah dimengerti, secara sederhana. Memang banyak model yang karena complicated-nya, ya, itu hubungannya juga complicated. Nah, ini kemudian memang di dalam analisa spasial itu akan menjadi lebih sulit, walaupun bukan berarti tidak bisa. Itu tantangan ya, bukan tan kaki ya. Ada tantangan, ada tan kaki. Oke, kalau tantangan itu dia muter di situ, tangannya gerak nggak maju-maju. Kalau pakai tan kaki mungkin bisa maju. Nah, poinnya adalah sederhana ya. Nah, tentu saja ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Misalnya dari spasial ya JIS itu sendiri ya. Tapi JIS itu bisa dibantu dengan pemodelan spasial yang tidak langsung melalui operasi Excel misalnya. Nah, nanti hasilnya baru didistribusikan atau distribusinya baru ditampilkan di dalam spasial itu bisa. Tapi intinya adalah aplikasi menjadi sebuah komponen ya dalam analisis spasial. Jadi ini yang harus kita sudah membahas satu dua hubungan, nanti kita akan lihat. Pada pagi ini saya khusus akan membahas terkait dengan bidang kita ya, teknik sipil, yaitu bagaimana kawasan terbangun itu yang kita oprek-oprek gitu ya, orang sipil kerja di situ. Tapi itu kemudian menjadi satu eh, kinerja dari suatu kawasan yang performanya baik. Nanti pasti ada hubungan-hubungannya secara dasar ya. Nah, kalau data ini sudah baik, next kita akan melihat ya. Nah, bagaimana tentang distribusi? Ya memang tools yang ada itu akan memberikan dalam konteks fitur ya, fitur visualisasi dari tool yang ada itu kita akan bisa melihat apakah itu random, cluster, atau uniform ya. Nah, juga pola-pola ini bisa diterapkan secara spasial pada bentuk-bentuk peta-peta ya, peta tematik. Jadi misalnya ini adalah peta rawan banjir gitu ya, di mana yang rawan atau tidak. Nah, ini menjadi lebih mudah untuk pengambilan keputusan, misalnya sebaran penyediaan anggaran BNPB misalnya kan. Wah, ini yang banjir ya Indonesia karena negara pulauan banyak
pantainya, daerah pantai itu biasanya kena rob, menjadi lebih parah misalnya ya. Nah, ini kita bisa komunikasikan dengan distribusinya, ya, secara visual, maka menjadi hubungan yang sangat penting atau sangat nature ya, jika visualisasi itu dalam bentuk distribusi untuk menjelaskan hasil suatu evaluasi misalnya dalam peta rawan banjir. Nah, ini kalau kita komunikasikan dengan peta ini kan mudah. Nanti Pak Bupati di suatu kabupaten, misalnya dia akan, oh begitu berarti kita akan membuat peta evakuasi misalnya ya, daerah pantai yang apa namanya, yang petanya tidak menunjukkan ancaman, ya evakuasinya tidak terlalu luas misalnya, tetap ada ya, dan seterusnya. Nah, saya kira itu menjadi lebih mudah. Nah, memang kemudian di dalam model ya secara mendasar itu dikelompokkan dari tiga. Jadi dari model untuk distribusi tadi ya, representasi visual tadi, bagaimana lokasi, ya tentu saja nanti bentuk hubungan antara entitas geografinya juga akan muncul ya. Ini dalam model peta ya, tematik biasanya dijadikan satu jenis visualisasinya. Dan kemudian bisa dengan analisa statistik ya, bagaimana hubungannya erat ya, korelasinya, dan seterusnya. Nah, ini dikenal sebagai model geostatistik. Banyak sekali model-model yang bisa kita pelajari ya di dalam model bentuk geostatistik. Ada kriging, ada analisis apa ya, terdekat yang mana, dan seterusnya ya. Nanti Anda pelajari, dieksplor lah di berbagai contoh-contoh di internet ya. Nah, yang ketiga yang agak apa namanya, agak rumit ini memang model berbasis perilaku. Nah, biasanya ini dinamis ya. Jadi bagaimana perilaku pebisnis ya jika kita beri prasarana jalan lebih lebih lengkap misalnya. Nah, dia akan memberikan satu eh, respon ya, dan hasilnya secara time series itu bisa kelihatan karena dia dinamis. Nah, untuk itu maka ini menjadi salah satu jenis ya dari model tadi ada tiga, bisa langsung distribusi dengan JS, kita bisa melihat distribusi, misalnya distribusi eh, apa namanya, kepadatan penduduk, income ya, atau tanah erosi itu langsung ya dengan analisis kartografis GIS ya, statistik, dan ini tadi yang menggambarkan korelasi. Nah, kemudian dinamis ya, berbasis perilaku. Perilaku itu pasti. Nah, yang perilaku itu bisa orangnya, tapi kalau orang ya dia akan berbentuk bagaimana dia meningkat pendapatannya, ya kan. Tapi kalau kawasan mungkin PDB per areanya dan seterusnya ya, ini dinamik bisa dikerjakan. Terus kalian, nah, tentu dalam pengembangan model yang harus diketahui adalah data tadi ya. Data kita kemarin sudah tahu ya, sumber-sumber data ya, dan jenis-jenis data. Nah, kemudian data diolah. Nah, tentu olahan ini macam-macam ya, sampai pada data siap untuk menjadi input di dalam pemodelan. Nah, ini sering juga di dalam pengolahan data itu ada apa ya, persiapan ya dari data. Saya kira minggu lalu kita bahas juga ya. Jadi penyiapan data itu eh, termasuk bagian dari pengolahan data supaya bisa dibaca atau dipergunakan di dalam model. Nah, model ini kemudian kita milih ya sesuai dengan data karakteristiknya ya, input tadi yang kita siapkan, dan kemudian tujuannya apa. Nah, tentu kita perlu mengkalibrasi dan validasi. Saya kira ini proses yang
yang rutin ya dalam kita pemodelan. Kita kalibrasi dulu, kemudian kita validasi. Apa bedanya kalibrasi dan validasi? Nah, kalibrasi itu kita menetapkan koefisiennya. Misalnya, oh, ini koefisiennya 0,5 misalnya. Nah, setelah kita tahu koefisiennya, model bisa disimulasikan. Nah, kemudian kita buktikan, kita bandingkan dengan data nyata, divalidasi ya. Oke, kemudian ya kita kemudian akan mengimplementasikan ya dengan mensimulasi ya, kemudian interpretasi. Tadi misalnya kemudian kita memodelkan peta rawan banjir tadi ya. Ya, berarti wujudnya eh, sebarannya ketahuan gitu ya. Nah, interpretasinya ya kita bisa menyiapkan tadi apakah evakuasi luasan ya, anggaran, ya, kemudian persiapan-persiapan evakuasi ya, dan seterusnya. Nah, ini tentu menjadi satu satu tahapan pengembangan. Kita tidak bisa cukup me- menginterpretasi tok ya, tidak diwujudkan. Nah, yang kelima ini memang berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan kinerja dari intervensi ya yang dibuat oleh manusia. Di mana intervensi itu bisa juga intervensi antropogenik ya, karena ulah manusia. Ya. Nah, tapi kita di dalam pemodelan kan punya tujuan ya, tujuannya untuk meningkatkan apa ya ke apa ekonomi ya, kegiatan ekonomi misalnya. Nah, jadi ya kita ingin mewujudkan, nah, wujudnya apa untuk ekonomi ya, mungkin bangun jalan misalnya kan. Nah, kemudian interpretasinya yang jadi penting. Nah, tapi memang kalau untuk S2 itu sampai 4, kemudian sedikit mengimplementasikan mungkin sudah cukup ya. Gimana mau mewujudkan data itu. Sering kita di dalam dunia statistik ya, itu sering mereka tuh hanya cukup oh divalid gitu ya dalam apa namanya tesis-tesis mereka. Tapi kalau Anda di bidang sipil yang memang kita melayani ya, melayani kebutuhan pembangunan ya, tidak hanya sekedar valid ya. Mestinya ada pembahasan sedikit tentang bagaimana interpretasi. Nah, kalau interpretasi ya ini mungkin tidak perlu. Saya kira mungkin kita pasti bisa ya sebagai nilai plus bagaimana implementasi daripada model yang kita inginkan. Pada saat kita membangun model juga kita sudah menghubungi berbagai instansi untuk minta data. Tentu mereka ingin menunjukkan atau membuktikan, mewujudkan kalau model kita itu bisa digunakan untuk acuan program ya, yaitu diimplementasi tadi. Saya kira orientasinya ke sana. Dan sekalian, nah saya kira kalau penerapan ini sering kita singgung ya secara umum ya untuk perencanaan tata ruang sendiri ya, karena memang kita menganalisis secara spasial ke ruangan ya, ke wilayahan. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana perencanaan ruangnya itu sendiri dan karena kita orang sipil, bagaimana kita merencanakan fisiknya ya, prasarananya untuk pengembangan wilayah itu sendiri. Termasuk kalau kita bangun sarana transportasi ya, terminalnya di mana, ya kan gitu ya. Jangan yang kemarin kita punya banyak bandara ya, tetapi tidak bisa dioperasikan karena sudah dicoba tapi ya itu tadi tidak laku. Itu artinya apa? Secara empirik kalibrasinya oke ya. Jadi kalau tapi validasinya nggak ada. Ada bandara yang dekat lah di Kalijati gitu ya. Itu itu lebih luas, lebih besar daripada Bandara Soekarno-Hatta ya. Tujuannya memang menyaingi ya. Secara pemodelan dia bisa menunjukkan bahwa akan lebih untung karena fasilitasnya atau intervensi pembangunannya lebih besar.
tapi ya validasinya nggak ada. Nah, validasi tentu dalam konteks pembangunan fisik ini itu kita menggunakan eh, data-data dari lokasi lain yang mirip ya. Jadi inputnya mirip, kemudian karakteristik wilayahnya juga mirip. Nah, itu bisa kita gunakan validasi. Jadi validasi secara referensi. Nah, sering kita itu validasi dibatasi data-data real time. Tapi enggak, sebenarnya validasi juga bisa menggunakan eh, referensi pembangunan yang ada atau jurnal-jurnal yang sudah dipublis ya. Nah, memang ini bentuk validasi yang lain. Nah, barangkali kalau untuk S2 harus mulai bisa ya. Memang banyak digunakan di S3 di dalam pembahasan umum. Itu ada satu justifikasi dari hasil dan pembahasan dengan referensi. Baik, saudara sekalian, saya kira penerapannya itu ya di lingkungan banyak ya. Bisa memprediksi dampak polusi dan lain sebagainya dan bagaimana kita mengelola keanekaragaman hayati. Nah, ini di teman-teman di kehutanan ya, di konservasi itu juga menjadi penting. Cuman sayangnya kita menemukan satu apa ya, satu varietas yang berguna, kita publis, tapi yang memanfaatkan orang lain gitu ya. Nah, ini eh, karena memang kurang di dalam menghayati bagaimana strategi ya temuan-temuan itu. Nah, bagaimanapun kita riset capek-capek, tapi yang memanfaatkan orang lain itu tentu negara kita yang rugi karena risetnya dibiayai negara ya kan. Soalnya kalau riset kita sendiri dalam konteks bisnis, kita kerjasama dengan orang asing, ya bisa. Terus sekalian, saya kira transportasi menjadi salah satu bidang atau subsektor ya yang banyak memanfaatkan analisis spasial ya. Yang Anda tahu, googling untuk menuju ke satu wilayah, satu lokasi, kita bisa memanfaatkan hasil model dia dengan Google Map. Itu salah satu subsektor yang memanfaatkan. Kesehatan, nah ini juga bisa. Jadi sebenarnya sih tidak hanya empat ini ya, Anda bisa menunjukkan atau mengidentifikasi satu informasi spasial ya, visualisasi spasial yang perlu dilakukan. Wah, ini perlu juga nih di model konser spasial seperti itu ya. Misalnya tata ruang ya, tata ruang kemudian merekomendasi kita harus punya ruang terbuka hijau 30% atau optimis lah 35%. Secara apa ya non spasial kita bisa luasnya gas A itu perlu ruang terbuka hijau 100.000 hektar. Tapi di mana itu? Nah, ini baru kemudian spasialnya dibutuhkan. Terus sekalian, kita akan lihat ya tadi ya, karena memang pemodelan itu adalah satu proses ya dari sistem yang kita bangun. Kita akan mendapatkan output, maka kita perlu input ya. Nah, input tentu saja bagaimana data-data spasial, ya, fitur geografis, bagaimana perasaan wilayahnya, bagaimana master map-nya. Nah, ini data-data dari yang sifatnya spasial, tapi juga ada data atribut yang non spasial, bagaimana produktivitasnya, ya kan, bagaimana kemacetannya, ya kan, bagaimana apa namanya suhu udara di siang dan malam hari, bagaimana oksigen, kadar oksigen atau CO ya yang sering atau apa itu eh, PM PM5, PM10 ya yang sering dalam parameter lingkungan itu dipersyaratkan. Nah, itu bisa juga menjadi input ya. Nah, setelah input maka kita ada kinerja yang terbangun. Ya. Yang optimal ini saya kira walaupun input, tapi juga sebagai walaupun ini output satu model yang kita rancang, tapi existing dari kinerja itu juga merupakan input ya kan. Nah, input ini terjadi fitur alami dan buatan ya kan.
karena existing ya. Dia punya danau situ banyak, tiba-tiba hilang misalnya kan. Nah, walaupun danaunya banyak, tetapi tetap banjir. Nah, karena apa ya? Dangkal misalnya ya. Nah, ini juga termasuk input ya. Jadi fitur fitur existing yang sudah ada prasarananya, tapi belum maksimal. Ini juga bisa kita gunakan sebagai data. Walaupun ini bisa agak overlapping dengan data, tapi bisa saja ini sudah kita olah ya kinerjanya ya. Kalau yang atas itu data itu sudah apa istilahnya sudah jadi tanpa kita olah langsung kita masukkan sebagai input. Nah, dari alami buatan pun kita bisa sudah ada waduk ya, tapi waduknya penuh dengan sedimen. Sudah ada salurannya penuh dengan sedimen. Ini kasus-kasus banjir di kota-kota, walaupun di Bogor kadang kalau hujan agak besar dan lama juga masih banjir. Karena apa? Drainasenya kapasitasnya kurang ya. Sehingga ini kinerja kapasitasnya kurang. Ini kita jadikan input untuk perbaikan. Maka sering kan Anda temui nih penelitian tentang optimalisasi drainase satu kawasan. Ternyata dimensinya kurang karena sudah terjadi sedimen ataupun memang kepadatannya kurang ya. Eh, Tata letaknya tidak tepat dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa input yang Anda bisa input secara as itu yang ada, ataupun input yang kita olah dulu ya. Jadi kalau data yang sulit pencilan ya juga kita modif ya. Ini juga termasuk modifikasi data tapi dari existing condition. Terus sekalian kalau kita lanjutkan, nah tadi kita coba fitur alami ini ya. Nah, kalau dalam konteks wilayah ada satu wilayah banyak gempa ya. Nah, secara as is this ya existing statis dia sudah ada lembah, ada patahan, ada mungkin topografi wilayah ini misalnya topografi ya. Tapi karena ada gaya tektonik dia akan berubah ya dinamis itulah makanya harus dipotret ulang ya. Nah, ini menjadi input ya, input yang statis bisa, tapi yang dinamis juga bisa. Erosi ya, ini juga menjadi fitur alami karena kondisi tanahnya yang mudah tererosi, kemiringannya yang terjal ya. Nah, ditambah dengan pengelolaan ya, vegetasinya kurang tepat, maka dia akan terjadi erosi sedimentasi. Iklim tentu juga satu fitur ya, dan yang curah hujan yang tinggi, suhu yang tinggi, kelembapan yang tinggi itu kan ciri khas wilayah tropis ya. Ada data hujan tropis ya. Dan saya kira adanya perubahan dan perbedaan iklim ini juga secara alami walaupun perubahan iklim diduga ya karena eh, ulah manusia ya antropogenik ya. Tapi ada yang menyatakan bahwa ada juga yang memang secara alami itu iklim itu berubah karena bergeser ya. Bergeser tapi dalam konteks siklus ya. Kalau yang kita alami kan siklus pendek ya. Pagi siang pendek ya. Musim hujan, musim kemarau pendek tapi siklus 30 tahunan. Nah, kita lihat bahwa data hujan itu ada siklus 30 tahunan. Dan ada yang berpendapat siklus tidak hanya 30 tahunan, ada siklus ratusan tahunan gitu ya. Nah, di walau alam lah itu ya, kita nggak sempat hidup. Nah, makanya data-data yang terrecord itu bisa kita lihat. Kemudian kondisi hidrologi, ya karakteristik hidrologi itu juga sebagai fitur alami ya, misalnya sungai, kemudian besaran daripada proses hidrologi itu sendiri, ya itu adalah fitur-fitur alam, meresapkan tanah dan lain sebagainya. Nah, secara alam memang kawasan itu sudah mempunyai informasi ini ya, dan itu sebagai input di dalam kita merencanakan ke depan. Kalau daerah-daerah yang mudah erosi, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Daerah-daerah tahan gempa, apa yang kita lakukan? Dan seterusnya. Nah,
tentu ada fitur buatan ya, termasuk antropogeniknya ya. Jadi kita merubah lahan penata gunaannya ya, jadi pemukiman ya. Jadi itu fitur buatan itu. Nah, fitur buatan itu bisa lebih baik, menjadikan lebih baik, tapi juga bisa membuat dampak gitu. Jadi apa namanya? Hmm. Ini ada analisis di Geomas ini saya kira salah satu case ya, contoh bisa di suatu wilayah dia ada perubahan. Nah, ini adalah fitur-fitur alami. Kemudian erosi, ya, kemudian adanya tambang emas ilegal ya, pertambangan ini juga erosi. Nah, semuanya itu perbuatan kita ya. Jadi adanya satu penataan limbah yang tidak teratur ya, sehingga terjadi pencemaran. Nah, itu juga akibat antropogenik. Tapi sebenarnya itu bisa kita tata dengan infrastruktur ya. Jadi limbah itu harus diolah. Kalau limbahnya limbah cair, diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Nah, sehingga pada waktu dibuang ke badan sungai, eh, badan air lainnya itu tidak mencemari. Ya. Nah, kalau itu limbahnya B3, ya kita sudah punya tuh fasilitas pengolahan limbah B3 ya di daerah mana itu di Jawa Timur ya, daerah dekat-dekat Jonggol sana ya, atau Bekasi. Nah, itu semua bisa kita buat prasarananya. Nah, inilah teman-teman insinyur sipil ya menjadi eh, apa ya menjadi penting untuk membuat satu kawasan itu menjadi eh, lebih baik dengan membuat prasarana yang dibuat di yang diperlukan. Nah, tentu saja kalau fitur-fitur yang kita buat itu menjadi kawasan terbangun ya. Oh, kita membangun kawasan industri ya, kayak KEK, kawasan ekonomi khusus, nah, misalnya kan. Nah, itu kita butuh pelabuhan, kita butuh terminal, butuh transportasi. Nah, itu semua menjadi perbuatan dalam mendukung suatu kegiatan pengembangan wilayah ya, menjadi suatu kawasan terbangun. Ini wujudnya seperti apa? Nah, kalau kita membangun kawasan tanpa perencanaan spasial yang baik, maka bisa menjadi kumuh misalnya ya, atau macet, sekarang transportasinya nggak ada dan lain sebagainya. Nah, sehingga kawasan baru itu sebenarnya fitur juga ya yang dibuat ya untuk menjadi unit-unit wilayah ya. Nah, kemudian mestinya itu menjadi kawasan yang kita inginkan yaitu produktif, aman, nyaman, lestari. Dan kemudian dapat berupa macam-macam fiturnya ini. Ya, prasarana lah ya, bangunan, struktur ya, jalan, jembatan, dan sebagainya. Nah, itulah kawasan terbangun hubungannya dengan tadi pemodelan dasar tadi. Nah, kita fokus ke sana. Ya. Bagaimana kita memfasilitasi kawasan itu supaya menjadi wilayah yang berkembang ya, produktif, aman, nyaman, lestari. Nah, tentu ini tadi ya menjadi dasar perencanaan bagaimana mengelola air ya. Kemarin Pak Prabowo mengeluarkan pres baru ya, adanya Bank Mas ya, Bank Mas, Mas Prabowo yang dia jelaskan bahwa selama ini ternyata hasil devisa dari tambang itu adanya di luar negeri disimpannya. Kenapa nggak di dalam negeri gitu. Tapi mungkin ya, kenapa di luar negeri karena resiko dalam bentuk rupiah gitu ya.
itu menjadi menurun kan dan lain sebagainya. Tapi ya berita baiknya berani Prabowo membuat satu keputusan ya harus ada di dalam negeri tentu mungkin masih dalam bentuk valuta ya. Oke, agak melenceng. Nah, kembali ke fitur buatan yang terencana ini yang menjadi kawasan terbangun ini. Jadi kita dalam kawasan terbangun itu tentu pengelolaan berannya lebih baik kan ya. Tidak hanya tambang tadi ya, kita nggak kebanjiran yang biasa kita lakukan ya. Lahannya lebih produktif. Lahannya itu menjadi eh, punya keuntungan nilai tambah ya. Lahan-lahan pertanian kita kan nggak punya nilai tambah ya, karena industrinya di luar. Orang-orang Provinsi Lampung sekarang nggak mau dia ngirim pisang ke Jawa. Dia bikinlah apa namanya keripik pisang. Nah, mulai awal 2000-an dulu diolah sendiri kan ya. Kalau kita ke Lampung kan oleh-olehnya keripik pisang. Dan banyak sumber-sumber daya alam. Yang masih ada itu ya pengolahan gula sama minyak itu dari Sumatera banyak masih diolah di Jawa ya. Nah, memang karena Jawa itu prasarananya lebih bagus. Nah, untuk itu maka program prasarannya yang dilakukan Pak Jokowi itu ya memang benar ya. Cuman jangan sampai membuat jalan, kemudian yang dapat kontrak adalah perusahaan besar ya. Karena pengen cepet jadi pakai kontrak besar. Nah, sehingga kontraktor kecil gigit jari ya, nggak bisa ikut. Nah, ini juga harus dipertimbangkan secara masak ya, bagaimana manfaat dan peran ya, baik yang besar maupun yang kecil bisa terakomodir. Oke, dan transportasi saya kira jelas ya, jadi kita bisa merencanakan sehingga transportasinya bisa lebih efisien ya, dan lain-lain. Itulah bagaimana kita ya secara spasial membuat model di kawasan terbangun melalui penambahan data-data spasial maupun non spasial ya berupa apa namanya prasarana tadi. Sehingga kita membawa kawasan terbang itu jadi bagian wilayah perencanaan. Nah, saya kira kalau sudah masalah bagian wilayah perencanaan itu kan lingkup dari perencanaan wilayah ya di tata ruang RT RW. Tapi saya kira kita ingin menjelaskan di sini bahwa di dalam konteks pengelolaan wilayah itu perlu komponen struktur dan infrastruktur, itu spasialnya, dan kemudian fungsi gudang. Nah, ini berupa intervensi ya. Jadi intervensi peraturan, misalnya KB-nya dibatasi, misalnya zaman dulu ya, sekarang memang nggak ada pembatasan. Nah itu satu intervensi. Kemudian intervensi bagaimana menciptakan lapangan kerja atau kebijakan-kebijakan eh, program investasi melibatkan UMKM. Nah ini beberapa fitur fitur atribut spasial ya. Kemudian dia memang menjadi komponen karena penggunaan lahan ya, misalnya untuk kemungkinan sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa dia memang pengembangan wilayah. Nah, sehingga dalam hal itu tadi kembali lagi ya, pemodelan itu akan membantu perencanaan ya, investasi, dampak positifnya, dampak negatif ya, dasar pengambilan keputusan. Saya kira ini hampir mirip dengan penjelasan yang tadi ya, manfaat daripada pemodelan spasial. Nah, dengan begitu maka sebenarnya kawasan terbangun itu eh, bisa kita bangun dari awal ya. Artinya misalnya membangun kawasan industri baru, membangun PIK baru gitu ya, Pantai Indah Kapuk. Nah, pada yang baru-baru itu tentu dalam perencanaannya tadi ya. Nah, ini harus tadi investasinya jangan hanya yang besar atau malah menyalahi dari regulasi kita gitu ya. Laut di coupling gitu kan. Dan sudah jadi
apa ya, tanah musnah kan gitu ya, karena alam. Nah, itu adalah yang kita bangun ya. Tapi kita tahu kan, setiap kota, kabupaten atau provinsi itu ada selalu RT RW yang direview ya. Nah, karena RT RW kan memang hanya 20 tahun kan. Nah, jadi kita review 5 tahunan. Nah, disitulah kemudian kita membuat satu Pak Bupati baru. Nah, sekarang ini banyak bupati, wali kota diangkat yang baru ya. Itu akan menyempurnakan ya kawasan terbangun yang ada. Jadi selain mengembang baru, ada yang disempurnakan. Saya kira Anda bisa membuat satu apa istilahnya, satu webinar ya, supaya eksis nih, supaya lulusan S2 sih laku gitu ya. Nah, itu kita perlu promosi gitu ya. Ini Pak Sat ini tugasi aja nih. Angkatan ini harus membuat kawasan terbangun menjadi wilayah pengembangan dari sisi spasial ya. Seperti apa? Isinya yang ini. Nah, ini kita undang orang-orang yang memang bermanfaat atau apa istilahnya, menguasai ya, yang menguasai tentang spasial. Saya kira kalau begini hanya orang sil yang di IPB. Karena yang paham terhadap bagaimana prasarana kita bangun itu menjadi satu kawasan terbangun yang berfungsi dengan baik. Yang lain nggak ngerti. Itu kan promosi. Dan dengan demikian maka bisa mengangkat kalian gitu. Saya eh, kira penting itu Anda mempromosikan diri. Jadi promosi jangan hanya prodinya ya, mahasiswa juga promosikan diri sendiri ya kan. Oke. Nah, tadi ya, supaya pembangunan kawasan terbangun itu baru maupun penyempurnaan, maka kita mesti harus melakukan pemodelan kan. Misalnya prasarana yang tambah apa, kemudian bagaimana yang harus kita intervensi ya. Jadi tujuannya harus jelas. Nah, datanya harus jelas ya. Kemudian skala spesiesnya apakah ini skalanya hanya kecamatan ya, atau hanya bagian wilayah pengembangan ya, kayak di Bogor kan saya sering menyatakan Kota Bogor itu mempunyai 5 wilayah pengembangan misalnya. Ini spasialnya bagaimana? Atau desa bisa saja. Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita kerjakan ya. Dan kemudian bagaimana kompleks. Nah, ini kembali lagi bahwa memang kalau kita lihat di spasial ini, kalau hanya pemetaan tematik tidak terlalu kompleks, tapi kalau sudah pemodelan dia menjadi kompleks ya. Nah, kemampuan menjadikan model yang sederhana, tapi tetap mampu ya, misalnya mengurai kompleksitas yang ada, ini menjadi penting ya. Nah, sekarang ini memang harus belajar secara rutin sehingga kita bisa menguasai bagaimana memudahkan ya dari kompleks itu memilih ya, memilih atribut-atribut yang bisa kita hubungkan kalau kita membangun prasarana tertentu ya, atau dengan intervensi tertentu. Kemudian ya, kita modelkan. Nah, jadi tetap modal yang sederhana itu yang paling baik, tetapi tentu masalah itu tidak semua sederhana kan. Nah, masalah yang kompleks itu harus bisa dijadikan model yang sederhana. Tetap mampu mengurai kompleksitasnya. Jadi kita urai. Nah, ini Anda saya kira yang ketiga ini memang perlu latihan, makanya perlu pendidikan S3 ya. Nanti dia menunjukkan bisa membuat kompleksitas model. Terus sekalian, nah ini kembali lagi ya, fitur buatan tadi ya. Jadi melalui apa? Infrastruktur, kemudian infrastruktur pendukung ya. Jadi infrastruktur itu ada pendukung untuk mengakomodasi kegiatan sosial yang diinginkan atau ekonomi sosial yang diinginkan. Karena kita ingin hasil daripada kawasan yang kita bangun ini
bisa kita nikmati ya, terbukti lebih mensejahterakan misalnya secara ekonomi. Nah, misalnya nih jalan ya, itu mendasar, tapi pendukungnya barangkali perlu lampu lalu lintas yang smart itu. Apa tuh yang smart? Sering lampu lalu lintas itu walaupun dia hanya pendukung ya. Tetapi kalau jalan arah misalnya perempatan ya, kiri kanan itu eh, jumlah lalu lintasnya kecil, yang atas bawah. Jadi kalau perempatannya kiri kanan sama atas bawah ya. Toro utara timur, nah utara timur, barat timur itu kecil, kemudian utara selatan padat. Tapi alokasi waktunya sama kan masalah ya. Nah, maka perlu pendukung ya, yaitu smart traffic lamp ya, traffic traffic lamp ya, atau traffic fasilitas ya. Termasuk sebenarnya halte-halte itu pendukung ya. Jadi kalau nggak ada halte, maka angkot kita berdirinya, berhentinya sembarangan. Ditanya nggak ada haltenya kan. Termasuk orangnya memang harus ada undang-undangnya ya. Kalau nyetop sembarangan itu didenda nanti suatu ketika mungkin perlu juga nih hasil membuat satu aplikasi gitu. Kalau yang di apa ya yang dikenakan penalti itu tidak hanya supir angkotnya, kadang-kadang penumpangnya kepengennya kan juga keluar gang, keluar rumah langsung ditopan itu ya, nggak mau jalan. Nah, itu Pak Satu biasa ke Jepang, di Korea itu ya namanya jalan apa berjalan itu tidak apa ya tidak dilarang, sehingga kita harus menuju ke halte yang sudah ditetapkan karena desain halte, nah itu tadi desain halte yang tepat ya, sesuai dengan sebaran pemukiman, nah itu menjadi salah satu penelitian ya. Jadi itu infrastruktur pendukung ya, banyak kalian cari di contoh-contoh yang lain. Nah, ini ketersediaan dan pengelolaan sarana ya. Jadi rumah air bersih, nah ini kan harus tersedia ya, sampah. Nah, ini tapi pengelolaan ini harus kita tingkatkan ya, melalui good governance, ya, smart city tadi ya. Jadi ada lampu tapi tidak smart itu. Nggak bisa otomatis merekam ya. Oh, jalur utara selatan padat. Berarti waktunya ditambahkan, jalur timur barat dikurangi. Yang tadinya sama-sama setengah menit, 30 detik, kemudian dirubah yang satu 45 menit, yang satu tetap setengah nggak apa-apa gitu. Seperti itu adalah smart itu dengan fasilitas kamera dan lain sebagainya. Kemudian fitur alami ini diharmonisasikan ya. Jadi ya, jangan terus wah ini untuk kepentingan ekonomi kita uruk aja situnya sehingga bisa jadi mall dan lain sebagainya. Ini yang nggak boleh ya sebenarnya. Harus kita manfaatkan, kita harmonisasikan ya. Nah, jadi sekarang banyak pengembang-pengembang yang sudah bisa mengharmonisasikan ya. Ada situ kemudian jadikan kolam yang bagus ya. Pinggirnya jadikan trekking ya apa untuk pejalan kaki itu trek ya, untuk jalan kaki ataupun untuk sepeda tergantung panjang luasnya ya. Tapi ini perlu diharmonisasikan karena dia ada fungsi resapan ya, fungsi tampungan. Dan kemudian yang terakhir saya kira fitur buatan itu dengan intervensi baik secara tadi ya, secara prasarana fisik maupun secara atribut ya, untuk memaksimalkan prasarana yang dipakai. Tadi ya termasuk intervensi anggaran untuk membuat traffic lamp ya, pengaturan lalu lintas di perempatan itu bisa lebih smart ya. Nah, jadi saya kira ini sengaja saya sampaikan ini supaya Anda paling tidak punya input ya tentang bagaimana fitur-fitur buatan itu harus kita perhatikan di dalam membangun atau menerapkan ilmu sipilnya ya.
Eh, tapi tentu saja ada fitur-fitur alami yang harus kita harmonisasikan. Dan beberapa fitur-fitur buatan merupakan intervensi untuk memaksimalkan prasarana. Baik, terus sekalian kita lanjut ke, nah akhirnya ini ya, jadi kalau kita ke prasarananya, maka keseimbangan antara buatan tadi ya, dengan kebijakan supaya maksimal. Dan kemudian alami buatan ini juga, kalau bisa kita tambah fitur buatan menjadi alami. Artinya apa? Kalau bisa kita bangun danau buatan misalnya. Tapi yang penting mengharmonisasikan tadi ya, seimbang. Sekira ini penegasan aja. Nah, ini juga penegasan, jadi bagaimana menambah kelengkapan fitur tadi, ya. Mulai pembangunan prasarana tadi ya, ya ada jalan, air bersih, listrik, ya, kesehatan, ya, dan kelembagaan banyak sekali. Nah, sehingga kalau Anda melihat di sini ya, berbagai kelengkapannya, itu di masing-masing divisi juga bisa apa ya, berpikir ya, eh, untuk bisa meningkatkan kawasan terbangun dengan menambah melengkapi fitur tadi atau menambah pembangunan prasarana sarana atau memperbaiki data-data fitur spasial maupun non spasialnya. Di sumber daya air ada air bersih, ada drainase ya. Di struktur ada jalan ya, ada listrik ya. Kemudian kesehatan ya, jaringan drainase ya, pengolahan limbah, sampah maupun intervensi dalam bentuk kebijakan kelembagaan keuangan. Nah, ini memang agak khusus ini ya tentang perangkat kelembagaan keuangan pemulihan sumber daya dan apa aspek sosial ekonomi lah ini agak agak khusus. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Nanti di file saya ingin menunjukkan bagaimana intervensi daripada atau semacam model sedikit ya supaya Anda bisa berkembang. Nah, semua divisi di kita itu akan bisa mengidentifikasi ya bagaimana fitur-fitur itu kita kembangkan. Karena kita memang di jurusan sipil ya, yang membangun prasarana maupun intervensi. Intervensi misalnya aturan pembuatan cerobong asap ya. Nah, misalnya, nah ini kan asap pabrik supaya PM-nya tidak melewati ambang batas gitu ya. Nah, itu kan bisa. Nah, kemudian dimodelkan dia mengalir kemana kan itu ya. Kalau anginnya sekian dengan kecepatan tertentu, maka tiap hari dia sampai di mana. Makanya ada istilah KTP itu KTP. Angin itu nggak punya KTP ya. Dia bisa ke seluruh dunia bebas visa. Ya kan? Kalau kita kan perlu visa. Kecuali ke negara ASEAN kita bisa. Tapi kalau mau kerja tetap bisa, tetap perlu visa. Itu ya, jadi contoh-contoh ini bisa dicari banyak hal yang terkait dengan masing-masing penelitian di divisi. Nah, jadi setelah kita tahu ya bahwa kita mempunyai satu kewajiban untuk menyempurnakan kawasan itu menjadi lebih baik ya, sesuai dengan tujuannya ya, distribusi apa namanya, produktif, aman, nyaman dan lestari. Maka sebenarnya akan ditunjukkan dari distribusi spasial seperti kita ketahui bahwa distribusi ya ini salah nih spasial. Kepadatan drainase misalnya atau atribut itu misalnya tingkat kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Nah ini kan merupakan distribusi ya sebaran. Nah ini bisa objek ataupun kejadian ya atribut ya yang atau berpola ya polanya tertentu. Nah maka distribusi ini bisa berarti sebuah sebaran, tapi bisa juga sebaran itu merupakan hubungan spasial ya. Atau distribusi itu merupakan satu hasil suatu perencanaan ya. Nah kalau
Misalnya kita merencanakan pada tahun sebelumnya hasilnya tahun ini akan seperti ini, ya itu bisa dilihat distribusinya. Distribusi income, mau bener nggak dengan intervensi lapangan pekerjaan income-nya meningkat? Atau yang sekarang bener nggak dengan program makan bergizi gratis ya? Itu kemudian pada populasi anak dan ibu hamil yang tinggi, maka di situ terjadi eh, peningkatan kegiatan ekonomi sehingga berdampak pada peningkatan apa income ya. Bener nggak? Nah, diprediksi dengan memvalidasi, kalau belum ada ya divalidasi dengan sebuah jurnal-jurnal ya. Tapi bisa kita prediksi. Nah, ini juga menjadi sebuah output hasilnya nanti dalam bentuk distribusi spasial. Ya, oke. Hari ini tidak ada contoh ya, contoh video. Anda cari coba ya. Nah, tentu kita tahu bahwa faktor-faktor distribusinya itu fisik, biologis, sosial, ekonomi ya. Jadi, saya kira tadi kita tahu bahwa kalau topografinya berbeda-beda, ya kan? Berarti jenis tanamannya juga berbeda-beda. Ada yang tanaman-tanaman apa ya, berada pada elevasi yang tinggi di pegunungan ya. Berbeda dengan elevasi yang rendah ya. Iklim yang berbeda juga membuat tanamannya beda. Iklim kering pasti padang rumput akan lebih banyak. Jenis tanah subur dan tidak subur ya. Dan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini itu dia mempunyai termasuk jenis tanah. Karena sumber daya alam itu umum ya. Jenis tanah atau air dan lain sebagainya. Itu akan membuat satu diskusi yang berbeda kinerjanya. Biologis ya, interaksi antar spesies, habitat. Susah ya, ini aktivitas manusia, intervensi manusia, kebijakan. Nah, saya kira kalau contoh distribusi tadi, saya kira di depan sudah ada ya, ada pola pattern ya, maupun peta tematik ya, atau model spasial. Tapi kita melihat bahwa populasi merupakan contoh ya, kemudian spesies, curah hujan ini hanya contoh dalam bentuk peta ya. Kalau pemodelannya kan ada eh, geostatistik ya, dan kemudian ada dinamik tadi ya, berbasis perilaku. Nah, jadi hasilnya divisualisasikan ya. Jadi distribusi itu menjadi penting karena dia akan melihat polanya, melihat perbandingannya. Daerah ini banjir, daerah sana enggak, ya. Rawan banjir, tidak rawan banjir, ini kan bisa dibandingkan. Kalau distribusi petanya ada, nah, kemudian bisa mengkomunikasikan informasi kepada orang yang lain yang jauh lebih efektif. Ya, saya kira dengan gambar akan lebih mudah. Oh, jangan lewat sana, banjiran. Nah, kita belok. Nah, gitu. Baik, saudara sekalian. Nah, kalau pemodelan berbasis distribusi ini, ya, contohnya juga kan ini ya, bagaimana sebaran penyakit ya. Nah, ini biasanya terkait dengan sanitasi ya. Nah, kalau sanitasi intervensi prasarananya dilakukan, mungkin sebarannya akan menurun gitu ya. Dibanding dengan tren sebelum ada intervensi prasarana tentang air bersih, tentang sampah, pengelolaan yang baik dari sampah, nah, juga tentang limbah-limbah ya. Risiko banjir, nah ini juga teman-teman saya bisa. Kemudian perubahan penggunaan lahan. Nah, ini bisa juga kan misalnya kalau lahan itu APL ya, area penggunaan lain bukan hutan tapi tidak produktif ya, kenapa enggak kita perbaiki gitu ya. Jadi kita modelkan menjadi produktif sehingga ada kegiatan ekonomi yang bisa tumbuh di situ. Dan bagaimana eh, dari sisi ekonomi bisa lebih baik. Ya, itu saya kira ini macam-macam contoh yang bisa Anda cari ya.
Nah, ini salah satu contoh ya. Kita modelkan tentang pertumbuhan ekonomi. Tapi datanya data distribusi gitu ya. Itu yang namanya nanti dengan korelasi statistik ya. Nah, setelah kita, saya kira aplikasinya banyak ya, di Excel pun sudah ada itu multi apa namanya, multi variabel ya. Nah, kalau kita punya variabelnya pengangguran, ya, pertumbuhan per kapita berapa, nah, indeks pembangunan manusia, misalnya tiga ini ya. Nah, ini kita hubungkan korelasinya bagaimana pertumbuhan ekonominya. Tentu semua harus ada data ya, karena kemarin kita membahas bagaimana pertumbuhan itu datanya terbatas ya. Kalau bisa investasi yang masuk berapa kan nggak punya. Tapi kalau data per kapita wilayah itu mungkin di statistik ada ya. Nah, itu bisa. Kemarin kan ada tugas tuh. Saya kira salah satunya seperti ini ya. Kemudian kita memprediksi model spasial berbasis distribusi ya. Walaupun data yang diperlukan secara rumus teorinya itu harus banyak, tapi karena nggak ada ya sudah yang ada aja dimodelkan. Tentu ada error ya di sini. Jadi ada error dan ada koefisien distribusinya ya. Jadi ada konstantanya dan dia akan berjalan menurut rumus. Ya sama dengan kita misalnya menghitung evaporasi ya, atau evapotranspirasi. Kalau nggak ada data ya kita bisa pakai blended reader ya. Tapi kalau datanya lengkap kita bisa pakai Feynman mounted. Ya. Nah, saya model Feynman mounted yang spasial juga merupakan model spasial ya dari menghitung evapotranspirasi. Ya, saya kira ini yang terakhir rasanya. Oke, selamat belajar ya. Mudah-mudahan bisa memberikan keyakinan ya bahwa di dalam teknik sipil kita punya pemodelan dan pemodelan itu butuh data-data ya. Data-data itu bisa kita sengaja bangun ya. Jadi fitur-fitur buatan tadi menjadi satu intervensi ya, satu program yang memang harus kita kerjakan atau kita tambahkan sehingga wilayah itu menjadi tidak kumuh, menjadi lebih produktif dan seterusnya. Baik, saya kira paparan saya sudah cukupkan. Saya akan share sambil silakan kalau ada yang ingin berdiskusi. Ya, ya, sedang diupload di chat, silakan diunduh kalau sudah ya sudah. Ada yang ingin bertanya silakan. Mbak. Iya, ini karena gundul udah sepuh ini putih semua jadi harus pakai kopiah. Ada yang bertanya? Ya, saya kira tidak susah sih sebenarnya. Tapi saya sangat mengharapkan Anda aktif ya. Ini belajar ini kan ingin bisa menguasai ya di berbagai hal tadi bisa dicari di internet ya untuk mempermudah membantu kalian memahami materi. Sekarang orang sipil di IPB ini memang khusus ya kita secara apa ya pendekatan yang lebih holistik karena kita punya analisis spasialnya. Tapi kalau Anda hanya belajar di prasarana, sistem transportasi ya, struktur ya hanya jalan aja. Tapi sebenarnya hanya jalan nggak bisa. Bisa akan lebih baik kalau sanitasinya jalan tapi sanitasi jelek kan sampahnya berapa namanya berserakan ya. Nggak ada yang nanya. Ya mudah-mudahan minggu depan
bisa ketemu ya, sambil berdiskusi lebih berat karena ya paling enggak satu atau dua kali lah kita usahakan. Terutama nanti kalau udah membahas tentang kawasan terbangun secara eh, lebih detail. Jadi rupanya lampu lampu apa ya lampu di itu nah, kadang-kadang penuh, kadang-kadang bulat itu kenapa itu ya? Lampu di mana, Pak? Ya di laptop. Ini kan laptop sebenarnya. Kan tadi bulat ini saya raba jadi terang. Apakah lampunya atau ini? Oh, Oke. saya kira efek itu. Nah ini kan jadi bulat itu kenapa ya? Kalau tadi diraba, nah keluar semua. Ini nggak tahu apa-apain lah. Jadi mungkin karena nah, kan mengecil 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 itu. Karena mungkin nggak tahu lah. Oh iya, mungkin udah tua, udah lama juga. Nunggu nunggu pendapatan dari SIL ini kayaknya. Oke, saya sekalian. Yes. Kenapa? Dan momennya di apa kelasnya sudah mulai diupdate sedikit-sedikit ya. Ada rekaman video yang minggu lalu sudah ada di embed Oke, di apa di kelas, bisa ya, ya. dikan lagi kalau ada yang kelewat. Sama portal tugas yang kemarin pekan lalu Pak Ian minta itu sudah juga juga sudah dibuat. Tapi pengumpulannya di email duanya ya. Jangan jangan semua jangan cuma di server di kelas aja gitu. Tetap di email ke Pak Ian. Ya, Ya, silakan Pak. jadi tugas tugas di-upload di sistem tapi laporannya di saya ya. Maksudnya gitu ya. Ya Pak. Tapi ada contoh di situ kan ada satu dua nanti kita pilih. Baik, sudah di-download? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, ya, ya. Sudah. Baik, Pak Sat, saya kira saya juga harus persiapan. Mungkin kalau tidak ada, karena memang ini sebenarnya materinya tidak sulit, tetapi harus tahu gitu loh. Karena kalau nggak tahu, maka peran untuk membangun prasarananya kurang pas dan secara spasial menjadi nggak tahu tadi. Nah, kalau tahu kok nanti analisnya begini begitu kan bisa lebih jos. Nah, nanti Pak Yuli lah yang akan menggunakan toolsnya pakai Python ya. Tapi dasar-dasar pemahamannya. Karena nanti saya berharap si Pak Yuli lebih pada praktek ya, praktek apa artinya mengoperasikan tool Pythonnya itu sendiri. Nanti akan sama bahasanya, bagaimana membuat distribusi, bagaimana membuat apa namanya data-data baik itu Ya bahannya sih sudah di-share. sudah ya, yang Pak Yuli ya. Ya, tapi belum belum diorganize di kelas ya. Hmm, Kelihatannya memang lebih lebih teknis di apa untuk pengolahan data dengan betul, betul. metode Memang yang lebih advance lah. ya, karena memang pembagiannya dulu begitu, supaya tahu backgroundnya dulu, kemudian operasinya dengan aplikasi khususnya karena Python itu powerful ya, saya kira lengkap lah. Bisa dikombin dengan JS juga, jadi bagus. Mudah-mudahan ini menjadi satu kompetensi yang menarik untuk kalian di dalam nanti bekerja ya. Masalahnya kan di dalam bekerja itu biasanya kalau penguasaan spasinya lebih bagus, bagus itu akan menjadi daya tarik untuk macam-macam ya, untuk promosi dan lain sebagainya. Baik, Pak Sat, saya kira tidak ada pertanyaan untuk diri ya saya ya. Terima kasih atas perhatian semua. Tetap sehat, tetap semangat ya. Apa nih, Dikdaya ya? Nah, gitulah. Baik, Ya terima Pak kasih. Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih ya. warahmatullahi. Cukupkan ya untuk kuliah pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Selamat pagi, Pak.